Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rezita Hirdani, NIM 882 032 020 085. Kelompok 20 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syahrul Ramadan MPD dan teman-teman yang saya cintai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Al-Quran Jalan Hidup. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya agar saya dapat menyampaikan pidato ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebaik-baik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan. Meyakini dan meridhoi hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia ini. Allah berfirman yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya bagi mereka yang bertakwa. Surah dan surah Al-Baqarah ayat 2. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagi kita generasi muda, penerus perjuangan Islam, apa percaya saja sudah cukup bagi kita? Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal saleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal saleh. Keduanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pohon dan amal saleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai penyebutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Nabi juga bersabda yang artinya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Setelah beriman, maka beramal saleh harus berpedoman pada Al-Quran sebagai jalan hidup. Artinya, Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal, langkah kita hidup di dunia ini. Mencakup segala hal, pola fikir, cara bersikap, dan bertingkah laku. Amal ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Hadirin yang berbahagia, menjadikan Al-Quran menjadi jalan hidup juga berarti kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya. Belajar mulai dari buayan hingga liang lahat. Dan kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di akhir pidato ini, saya ingin menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah kita ingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai atau secara istiqomah karena Allah yang didahului dengan keimanan, serta memelihara yaitu tiga salih, berbudi pekerti,
Al-Quran, yakni akhlak Rasul, dan menjaga keistiqomahan dalam beribadah yang wajib maupun sunnah. Sekian dari pidato yang saya sampaikan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.